Halo guys, welcome back to my channel ya. Jadi mungkin topik yang bakal gue bahas hari ini agak relate ya. Mungkin kalian selalu berpikir ya antara kesehatan, waktu dan uang ya. Jadi lebih kepada apa ya, wealth, health, and time ya. Dan itu ada 3 topik yang katanya tidak bisa dicapai bersamaan ya. Ada suatu cerita yang mengatakan bahwa waktu kecil kalian punya waktu tapi kalian tidak punya kalian punya banyak waktu, kalian punya kesehatan tapi kalian nggak punya duit ya. Dan kalian waktu kecil mau beli barang aja susah gitu. Pas dewasa kalian punya kesehatan, kalian punya kekayaan tapi kalian tidak punya waktu gitu karena kalian sibuk bekerja. Dan pada akhirnya ya gua juga sama guys, kita udah pensiun, kita punya duit, kita punya kekayaan ya, udah pensiun dapat ini pesangon, tapi kita tidak punya ini guys, kesehatan. Jadi ini mungkin topik yang sangat relate ya, jadi mungkin gua bakal sedikit bahas sekaligus curhat-curhat juga ya. Mungkin menurut gua itu ada benarnya juga sih, di dunia ini tidak semua hal bisa kita dapatkan gitu. Dengan kita tidak bisa dapatkan segala sesuatu secara sempurna ya, kecuali kita anak orang kaya, anak pangeran ya, anak taipan minyak gitu, anak bos perusahaan ya, kita bisa punya semuanya sih. Tapi ya pada kenyataannya kebanyakan dari kita sih tidak bisa meraih tiga-tiganya ya. Mungkin salah satu juga lebih kepada privilege ya. Apa ya, kalau kita bahas soal privilege sendiri, sebenarnya tidak semua orang bisa punya privilege yang sama guys. Dan sebenarnya ada beberapa tips mungkin yang menurut gua penting ya, mungkin kalian juga bakal butuh di masa depan. Nah, jadi ada beberapa konsep yang mungkin misalnya mungkin nggak terlalu berguna sekarang, tapi mungkin kalian bakal berpikir oh iya ya betul juga, dan gue sendiri udah merasakannya guys. Jadi singkat cerita ya, gue dulu itu orangnya misalnya secukupnya lah hidupnya, terus gue punya banyak waktu, gue juga sehat. Tapi ya untuk meraih mimpi ya tentunya kita nggak bisa sekedar hidup berkecukupan ya. Kalau kita mau beli mobil misalnya, beli motor atau beli rumah impian atau beli mainan kan butuh duit ya. Nah dari situ ya gue mulai ya bekerja sampingan ya. Jadi gue waktu SD itu bekerja sampingan dari setelah sekolah ya, gue lanjut menjadi tukang parkir atau ngamen, dan itu opsional dan nggak konsisten. Tapi ya intinya waktu itu ya gue benar-benar akhirnya bisa lah jajan walau ya terbatas. Dan sampai di masa remaja ya gue iseng nih cari kerja ya, tapi tetaplah salah satu hal yang dikorbankan adalah waktu. Jadi dari kecil sampai dewasa ya gue mengorbankan banyak banget waktu ya. Jadi di saat orang masih main-main gue udah kerja ya. Tapi ya that's worth it, very worth it to pay ya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan satu hal ya. Jadi istilahnya kayak hidup ini tidak ada yang pada akhirnya hidup ini tidak ada yang istilahnya apa ya, kita bisa dapatkan semuanya secara bersamaan gitu. Dan saya sudah mencoba juga ya, dan pada akhirnya ya tidak bisa guys. Tapi beberapa hal yang mungkin saya bisa dapatkan dari masa kecil gue ya adalah waktu ya. Seperti yang kita tahu dari kecil ya, kita punya banyak waktu ya, maka waktu tersebut adalah investasi terbaik bagi kita. Karena ya pada akhirnya gue masih teringat dengan filosofi waktu adalah uang, waktu adalah segalanya. Jadi ketika kalian ingin mencapai kesuksesan, kalian harus menggantinya dengan waktu ya. Mungkin banyak waktu yang terbuang, kalian nggak sempat ketemu keluarga misalnya dan sebagainya. Tapi ya
pada akhirnya ya ada banyak hal yang betul-betul kita harus pertimbangkan. Apakah sekarang pilihannya kembali kepada kita, apakah kita mau punya banyak waktu tapi gak punya uang, kita mau punya banyak uang tapi istilahnya gak punya waktu. Nah kalau gue sih bakal milih yang ini sih, kedua. Gak apa-apa sih gak ada waktu, yang penting bisa beli beli mobil lah, beli McLaren, beli Alphard gitu, beli rumah. Atau mungkin yang ketiga punya kesehatan dan waktu ya, tapi punya apa? Tidak salah, maksudnya punya banyak waktu, punya kekayaan tapi gak punya kesehatan. Jadi istilahnya mungkin salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa ya mungkin benar kadang hidup itu harus ada work life balance guys. Karena pada akhirnya kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik guys. Misalnya kayak korupsi ya, korupsi sedikit-sedikit tidak terdeteksi guys, tapi kalau korupsinya banyak ya pasti terdeteksi. Dan itulah salah satu contoh nyatanya ya guys, segala sesuatu itu harus berkecukupan dan seimbang. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Jujur ini jadi salah satu juga perenungan hidup gua. Mungkin kalian juga ada pengalaman tentang tiga hal ini ya. Mungkin ada di antara kalian yang punya ketiganya secara bersamaan ya. Mungkin kalian punya privilege waktu, kekayaan, dan kesehatan. Mungkin kalian bisa diskusi di kolom komentar guys. Jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini. Thank you for watching, see you in the next vlog, bye bye.